Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sadam Kahfi dari kelas non-reguler semester 3 dengan NPM 74121214 Universitas Surya Kencana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi yang telah disampaikan oleh Profesor Ibu Heni dalam mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan. Seperti yang sudah dibahas pada pertemuan pertama, pada pertemuan kedua ini masih sama membahas mengenai percobaan. Jadi percobaan di dalam buku KUHP itu dapat dilihat dari pasal 53 dan pasal 54 bahwa dalam KUHP buku 3 yang mengenai pelanggaran itu percobaan tidak berlaku. Jadi untuk percobaan pada buku 3 KUHP atau pelanggaran itu tidak dapat dipidana. Akan tetapi untuk buku 2 KUHP yang membahas mengenai kejahatan, percobaan ini dapat dipidana dengan ketentuan-ketentuan yang telah saya sebutkan di pertemuan ke-1. Selain itu telah disebutkan dalam PowerPoint yang ada di dalam layar ini di desain kedua pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat yang jahat dan niat itu sudah mulai dilaksanakan tetapi perbuatannya belum selesai. Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak dari pelaku. Jadi memang bisa dikatakan oleh yang telah disampaikan juga oleh profesor bahwa kejahatan ini, percobaan kejahatan ini apabila dalam aksinya ini, dalam pelaksanaan ini memang bukan karena kehendaknya sendiri, dia tidak menyelesaikan tindak pidananya tersebut, akan tetapi misalkan dari kehendak orang lain karena ketahuan, karena faktor-faktor lain yang bukan karena kehendaknya sendiri, seperti itu. Selanjutnya di sini ada sifat percobaan. Jadi sifat percobaan ini ada dua ya, dengan penganutnya yang berbeda. Yang pertama ini penganutnya adalah Hazelwinkel Suringa dan Umar Seno Aji. Yang kedua itu penganutnya adalah Pompe dan Mulyatno. Jadi yang pertama ini sifat percobaan adalah sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang, yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi apabila sudah memenuhi unsur pasal 53 walaupun tidak memenuhi unsur delik. Jadi sifat pasal 53 atau percobaan dipandang sebagai memperluas dapat dipidananya seseorang dan bukan memperluas rumusan delik. Jadi percobaan tidak dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri melainkan sebagai delik yang tidak sempurna. Jadi pada hal yang dianut oleh Hazelwinkel Suringa dan Umar Seno Aji ini, percobaan ini tuh sifatnya bukanlah delik yang berdiri sendiri, tetapi delik yang tidak sempurna. Jadi cukup dari si percobaan ini tuh untuk memperluas dapat dipidanya seseorang, bukan untuk memperluas rumusan deliknya itu sendiri, karena dianggap deliknya ini sudah tidak sempurna, seperti itu. Yang kedua yang dianut oleh Pompe dan Mulyatno itu sebagai dasar alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan, yaitu bahwa tindak pidana percobaan merupakan suatu tindak pidana yang bulat dan lengkap. Percobaan bukan delik yang tidak sempurna, tetapi delik sempurna dalam bentuk khusus. Jadi yang dimaksud di sini tindak pidana percobaan ini tuh bukan delik yang tidak sempurna, deliknya sudah sempurna, yaitu melakukan percobaan, hanya saja tergolong ke dalam bentuk khusus atau istimewa karena tindak pidana yang dilakukan itu tidak sampai selesai, seperti itu, dapat dikatakan seperti itu. Selanjutnya di sini ada dasar patut dipidana percobaan. Yang pertama ada teori subjektif, yaitu menurut teori ini dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari pelaku. Penganut teori ini Van Hammel. Jadi dasar patut dipidananya itu sudah dilihat dari sikap batin dan watak yang berbahaya dari si pelaku itu sendiri. Yang kedua teori objektif. Menurut teori ini dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Jadi sifat berbahayanya dari perbuatan. Kalau di subjektif tadi itu membahas mengenai
sifat watak dari si pelakunya itu sendiri. Sedangkan untuk objektif ini dia melihat sifat berbahayanya dari percobaan yang dilakukannya, seperti itu. Nah, teori ini terdiri dari teori objektif formil, yaitu perbuatan dianggap berbahaya terhadap tata hukum. Yang kedua ada teori objektif material, yaitu menganggap perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap kepentingan atau benda hukum, ya seperti yang sudah dijelaskan. Selanjutnya ada unsur-unsur percobaan, yaitu yang pertama adanya niat, tentu saja adanya niat. Yang kedua ada permulaan pelaksanaan. Dan yang ketiga itu pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri, yang sudah saya bicarakan dari pertemuan 1. Jadi tindak pidananya tersebut tidak sampai selesai atau tidak berhasil karena memang bukan karena kehendaknya sendiri. Simpelnya, apabila dengan kehendak sendiri, dia mengurungkan niatnya memang karena dia tidak ingin melakukan tindak pidana, seperti itu. Sedangkan apabila bukan karena kehendaknya sendiri, dia memang akan menyelesaikan tindak pidananya, akan tetapi karena unsur lain, misalkan ketahuan oleh orang lain, atau memang dalam perbuatannya gagal karena misalkan pelakunya dapat melawan, itu dapat dipidana, seperti itu. Oke, kita bahas dari adanya niat ini. Niat merupakan sikap batin dari pelaku yang tidak bisa terlihat nyata, tentu saja. Niat di sini harus berupa niat yang jahat yang berbeda dengan kesengajaan, karena memang di sini kita membahas tentang tindak pidana, tentu saja mengenai kejahatan. Selanjutnya niat masih berada dalam sikap batin, sedangkan kesengajaan sudah nampak. Jadi niat merupakan persiapan permulaan dari suatu perbuatan. Yang kedua itu ada permulaan pelaksanaan. Terdapat perbedaan pendapat dari persiapan dengan permulaan pelaksanaan. Jadi ada persiapan dan permulaan pelaksanaan ini sesuatu yang beda. Jadi untuk perbuatan persiapan ini Ibu Prof menjelaskan bahwa untuk perbuatan persiapan seseorang ini misalkan menyiapkan misalkan dia akan membakar rumah seseorang. Nah, dia sudah menyiapkan alat-alatnya, misalkan bensin, korek api, dan lain-lain. Sedangkan permulaan pelaksanaan ini misalkan dia sudah menaburi atau menumpahkan bensin di area rumah dari si korban, misalkan seperti itu. Itulah yang dimaksud dari permulaan pelaksanaan, seperti itu. Selanjutnya yang tadi pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Jadi di sini kita bagi ke dalam 3, yaitu adanya penghalang fisik. Misal tidak matinya orang yang ditembak karena tangannya disentakkan orang lain sehingga tangannya menyimpang, atau pistolnya terlepas, atau alat yang digunakan macet atau rusak. Yang kedua akan adanya penghalang fisik, misalnya takut segera ditangkap karena gerak-geriknya untuk mencuri telah diketahui orang lain. Adanya penghalang yang disebabkan faktor atau keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Jadi misalkan akan melakukan pembunuhan terhadap B, atau Ibu B misalkan. Nah, menggunakan pistol. Pistol ini merupakan persiapan perbuatannya, ya. Persiapannya itu dia menyiapkan pistol. Selanjutnya permulaan dari percobaan ini, dia misalkan bergegas ke rumah Ibu B ini. Nah, saat akan menembak, ternyata niatnya diketahui oleh anak dari Ibu B, dan anak Ibu B ini segera menghantam tangannya dari si pelaku ini untuk menembak Ibu B, sehingga meleset tembakannya. Nah, itu tergolong ke dalam melakukan suatu tindak pidana percobaan, seperti itu. Ada juga di sini tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri. Di sini dijelaskan pengunduran diri secara sukarela, yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan. Selanjutnya tindakan penyelesaian, yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan, tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut, seperti itu. Selanjutnya di sini ada percobaan mampu dan tidak mampu. Jadi percobaan tidak mampu di sini muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tetapi delik yang dituju tidak selesai, atau akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak timbul. Tidak timbulnya akibat yang dilarang dapat disebabkan tidak mampunya si objek.
Seperti itu ya, cukup jelas saya rasa. Selanjutnya di sini ada pemidanaan terhadap percobaan. Nah, percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP yang telah saya sebutkan pada pertemuan pertama, yaitu maksimum pidana yang dijatuhi dikurangi sepertiganya. Sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maksimum pidana itu adalah 15 tahun. Adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 itu tidak dapat dipidana. Selain itu juga ada pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP tetapi tidak dipidana, yaitu apabila melanggar pasal 184, 302, 351 ayat 5 dan 352 ayat 2. Dapat teman-teman juga cari ya isi pasal tersebut. Selanjutnya di slide terakhir ini juga Ibu Prof menyampaikan percobaan di luar KUHP. Jadi diatur di luar KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 1955 tentang TPE, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, terus terhadap beberapa tindak pidana di luar KUHP yang diserahkan kepada pengaturan undang-undang tersebut sesuai dengan pasal 103 KUHP, tetapi pada umumnya tindak pidana di luar KUHP atau khusus tidak berlaku atau tidak mengenal percobaan atau sama dengan dianggap perbuatan selesai. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan 2 dari mata kuliah tindak pidana lanjutan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.